Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal Habsyi merupakan salah satu bukit yang ada di pinggiran kota Madinah, Arab Saudi. Nama bukit itu tidak asing bagi umat Islam lantaran disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis. Jabal Habsyi diyakini sebagai salah satu pertanda munculnya hari akhir atau kiamat. Di atas bukit itu, pada waktunya kelak sosok yang bernama Dajjal akan muncul dan tinggal di istana itu. Di atas bukit itu kini telah berdiri sebuah komplek istana milik kerajaan Arab Saudi yang diberi nama Kingdom Palace. Kemunculan istana ini sama persis dengan hadis Rasulullah yang menyebut tanah tempat istana berdiri mengandung garam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan Dajjal akan menggunakan istana itu menyusun strategi menguasai Masjid Nabawi dan kota Madinah. Tetapi, upaya itu tidak berhasil lantaran 7 pintu masuk ke kota Madinah dijaga para malaikat. Dajjal adalah bencana terbesar umat manusia di akhir zaman. Mengapa demikian? Karena Dajjal akan datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat. Dajjal sebenarnya sudah ada, namun hingga kini Allah belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Namun jika sudah waktunya nanti, Dajjal pasti akan muncul dengan membawa berbagai macam fitnah akhir zaman. Dikisahkan bahwa ada salah seorang lelaki sahabat Rasulullah yang pernah melihat wujud asli dan bertemu dengan Dajjal. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Muslim diterangkan, pada suatu hari setelah salat berjamaah Rasulullah menahan para sahabat dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk, akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani kini telah memeluk Islam dan membayatku. Ia telah berkata kepadaku dengan suatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masihid Dajjal." Lalu beliau menceritakan pengalaman Tamim dari tersebut. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku, bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Juzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak, badai, selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk, istirahat, di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu, mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, sehingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang terlalu banyak. Mereka berkata, "Celaka, dari jenis apakah kamu ini?" Ia menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassasah itu?" Tanpa menjawab, ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Hari di mana manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Cerita itu bukan sebuah dongeng belaka, tapi itulah sepotong gambaran hari kiamat yang tertulis pada surah Al-Qaryah 3-4. Sebagai umat muslim wajib percaya akan hari akhir, karena salah satu bukti iman kepada Allah bagi muslim yang tak mempercayainya, mereka termasuk bagian dari golongan munafik. Namun bagaimana mengetahui hari kiamat itu tiba? Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan, dalam banyak riwayat, jika kiamat pasti datang namun waktunya tidak bisa ditentukan. Dajjal merupakan salah satu tanda hari kiamat sudah dekat. Ulama pernah mendebatkan tentang sosok Dajjal ini. Sebagian menganggap ia adalah wujud dari peradaban maju atau sebuah bangsa. Namun sebagian lagi mengatakan jika Dajjal adalah manusia. Wallahu alam.